Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama dengan saya Anastasia dari Kadin Surakarta. Dan pada hari ini kami sudah hadir dalam Bincang Solo Grid Sale 2022 bersama dengan Bank Indonesia melalui podcast kami pada hari ini. Dan yang menarik untuk Anda yang berada di rumah, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang memang ada kaitannya dengan pelaksanaan Solo Grid Sale 2022 yang sekarang ini sedang berlangsung dari tanggal 25 September 2022 sampai nanti di akhir Oktober 2022. Hari ini kita berbicara tentang akselerasi digitalisasi pembayaran melalui KRIS dan BI Fast dan keamanan bertransaksi digital. Nah, yang ada di rumah, sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam suatu perekonomian, khususnya dalam menjamin tercapainya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan kegiatan usaha. Sebelumnya pada tahun 2019 lahir KRIS dengan berbagai kelebihannya dalam sistem pembayaran. Salah satunya adalah efisiensi dalam bertransaksi. Kemudian pada akhir tahun 2021 lahirlah BI Fast dengan manfaat praktisnya yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Salah satunya biaya transfer yang dibebankan pada transaksi antar bank yang lebih murah dengan layanan 24 jam selama 7 hari tanpa putus. Nah, bagaimana sih perkembangan digitalisasi pembayaran melalui KRIS dan BI Fast hingga saat ini, dan apa saja tantangan yang dihadapi serta tips-tips keamanan bertransaksi di era digital saat ini? Sepertinya bukan hanya Anda saja yang perlu tahu, tapi saya juga harus tahu tentang hal ini ya. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Nindi Widianingrum yang merupakan analis junior fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Dan sudah hadir di depan saya. Halo Mbak Nindi. Halo Mbak Anes. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Nindi ini lebih cocok jadi anak saya. Masih muda banget. Aduh, senang sekali hari ini bertemu dengan Mbak Nindi. Pada akhirnya kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik ya. Karena kalau kita bicara tentang KRIS sampai saat ini walaupun Indonesia sudah digadang-gadang semuanya serba digital, masih banyak juga yang belum tahu ya tentang hal ini. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi. Nah, yang akan saya tanyakan pertama kali dengan Mbak Nindi adalah kalau kita berbicara tentang digitalisasi pembayaran yang sedang tren, sebetulnya apa sih yang menjadi urgensi mengubah sistem pembayaran tunai ini menjadi pembayaran yang semuanya serba digital? Oke. Sebelumnya makasih ya Mbak Anis, ini udah diundang buat bikin podcast ini biar semakin membumikan gitu, membumikan KRIS dan juga BI Fast. Jadi kenapa sih kok kita harus bertransaksi secara digital? Yang pertama, tidak dipungkiri karena COVID kemarin ya seluruh transaksi itu dilakukan dari rumah. Nah, kalau pakai tunai tentu saja sangat ribet harus mengantarkan secara fisik dan seterusnya dan nggak sesuai prokes dan seterusnya gitu ya. Apalagi semuanya bergerak di digital gitu, nggak cuman transaksi. Misalnya kita belanja sekarang pakai e-commerce, bisa pakai ojek online, diantar ke rumah dan sebagainya. Nah, untuk semakin mengefisienkan hal tersebut, kita harus juga mulai bertransaksi secara digital. Tentunya hal tersebut juga selain lebih efisien, tentunya itu juga tercatat sehingga nanti kalau untuk terekam dengan baik terekam dengan baik sehingga data-data tersebut tuh dapat mendukung untuk kita pengambilan kebijakan gitu ya, karena sudah terrecord berarti misalnya di peak season tuh datanya sekian loh dan sekian loh, termasuk dengan SGS juga kan, karena SGS pun didorong untuk bertransaksi secara digital. Kenapa? Karena dengan hal tersebut penghitungannya pun lebih terukur gitu ya. Semakin terukur, semua terekam, semua tercatat, semua terukur, maka transparansinya tinggi tentunya. Transparansi tinggi, maka kita pengambilan kebijakannya juga akan bisa lebih tepat sasaran. Transaksinya seperti ini, maka kebijakannya tepat seperti apa. Dan tentunya di era digital nggak mungkin lah kita ketinggalan gitu ya. Negara-negara lain, mungkin di daerah lain dan sebagainya, semua sudah bergerak digital. Kalau kita tetap konvensional gitu ya, tetap ngotot maunya transaksi tunai aja, waduh, nanti bisa-bisa kita ketinggalan. Nanti nggak punya teman-temannya udah digital semua gitu. Sekali. Seperti itu. Baik, Mbak Nindi. Kemudian
Ya ini tadi kita bicara di Indonesia secara Betul. keseluruhan ya, Ya. bahwa memang digitalisasi itu harus merata. Tapi kalau kita bicara digitalisasi yang ada di Solo, kondisinya sendiri seperti apa? Oke. Menurut Mbak Nindi? Iya, jadi berdasarkan data sebenarnya kalau untuk pemerintahan sendiri, pemerintah Kota Surakarta utamanya itu nilai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerahnya tuh sangat tinggi. Sudah 98,25%. Jadi Kota Surakarta sendiri itu menempati peringkat 7 senasional. Sebagai daerah yang mengimplementasikan transaksi digital khususnya di transaksi sudah peringkat Pemda. ke-7. Betul, luar sudah biasa. sudah peringkat ke-7. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah itu tinggi untuk mendorong transaksi digital. Bahkan di keterbukaan di transaksi pemerintahnya saja sudah tinggi gitu, apalagi mendorong transaksi digital di masyarakat. Jadi di Surakarta sendiri pertumbuhan jumlah merchant kris utamanya ya itu juga sangat pesat gitu ya. Dari kita kan launching kris itu 2019 ya Mbak ya. Sekarang di 2022 itu jumlahnya terus meningkat. Baik di sisi merchant maupun penggunaannya. Jadi nggak cuman makin banyak nih toko-toko yang pakai kris. Tidak berhenti di situ karena kita di tahun ini juga fokus untuk meningkatkan penggunaannya. Jadi secara data Jawa Tengah ya, jumlah pengguna baru saja yang baru di tahun 2022 ini sudah mencapai 1,7 juta pengguna baru kris. Itu yang baru aja. Jadi secara in total sudah mencapai 2, sekian juta gitu. Sudah sangat tinggi, sudah sangat meningkatnya sudah sangat tinggi. Jadi penetrasi sosialisasi yang kita lakukan selama ini BI bersama industri juga bersama Kadin dalam SGS itu menghasilkan gitu loh. Itu berdampak ke transaksi Jadi masyarakat. saya pikir juga mungkin ada kaitannya dengan Solo Grid Sale juga yang Betul. sudah diadakan di kali ini tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 kita sudah ya. di tahun ke-8 dan ya mungkin benar juga, jadi memberikan efek ya pada akhirnya karena pembelanjaan memang dilakukan kebanyakan oleh digital gitu. Jadi untuk mencapai peringkat ke-7 itu di Indonesia luar biasa sekali untuk Solo Raya ya. Tapi pasti ada tantangannya tersendiri ya Mbak Nindi kalau kita bicara kenapa kita bisa sampai di posisi ke-7 itu tidak mungkin tanpa tantangan. Betul. Kalau di Solo sendiri kondisinya seperti apa untuk mengedukasi masyarakat? Iya, jadi kalau di Kota Surakarta sendiri, tadi kan pemerintahnya sudah terbuka gitu ya. Sekarang di sisi masyarakatnya, sebenarnya masyarakatnya juga sudah lumayan well educated ya Mbak, sudah terbuka gitu ya untuk menerima inovasi-inovasi transaksi digital dengan cara-cara baru, mau kris, mau BIFAS, menggunakan kartu dan sebagainya. Cuman pasti ada segmen-segmen masyarakat yang masih suka gitu ya transaksinya tunai. Konvensional. Iya. Nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Ibu saya. Iya, betul. Itu masih yang konvensional. Betul. Nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai kartu-kartu. Pokoknya harus ada tunai. Gitu ya. Iya, itu pasti kan segmented ya, terutama di masyarakat usia menengah ke atas pastinya ya, karena ya nggak dipungkiri mereka lahir di zaman yang belum digital, beda dengan anak-anak sekarang, beda angkatan, betul, beda angkatan. Kalau anak-anak sekarang rasanya keluar itu dompet ketinggalan nggak peduli gitu ya, nggak masalah, yang penting handphone di tangan. Nah itu menjadi salah satu kendala, bukan kendala sih, tantangan gitu ya bagi kita untuk mengedukasi teman-teman gitu ya, teman-teman rekan-rekan pedagang misalnya di pasar tradisional, kemudian tadi yang usianya segmentasinya sudah menengah ke atas gitu ya, kita yang sudah senior gitu ya, untuk semakin mulai mengenal gitu ya transaksi secara digital. Memang ya itu tantangan terbesarnya ya, karena di situ mereka satu mungkin nggak terbiasa, yang kedua mungkin nggak punya gitu ya handphone yang mendukung transaksi digital gitu. Tapi dengan semakin berjalannya waktu, karena kebutuhan, jadi dari sisi demand-nya banyak, mau tidak mau bener. Jadi kalau misalnya saya belanja ke pasar gitu, waduh Bu bisa non tunai nggak ya gitu. Ketika ibunya bilang nggak bisa Mbak, maka saya akan mengurangi jumlah belanja karena cash yang saya bawa sangat terbatas. Sedikit, ya biasanya seperti itu. Lama kelamaan maka masyarakat tersebut akan berarti saya harus menyediakan nih gitu. Jadi bisa dari sisi demand-nya yang meningkat sehingga nanti supply atau dari sisi merchant-nya akan mulai menggunakan transaksi digital. Betul.
Kemudian kita juga nggak berhenti di situ, kita juga edukasi di semua segmen masyarakat gitu ya, mulai dari nanti masuk ke pasar tradisional, UMKM. Oh ini juga gitu. merupakan salah satu upaya Bank Indonesia Betul, juga ya? Betul, iya kita kolaborasi juga dengan Basnas misalnya, dengan penyaluran zakat secara digital, karena kan caranya sama ya transaksinya, mau bayar zakat, mau bayar pajak, mau belanja itu caranya sama. Cuma kita akan menyasar secara segmented masyarakat masing-masing. Kemudian kalau tantangan lain mungkin di sisi infrastruktur yang belum merata. Tapi kalau Kota Solo ya relatif sudah merata nggih, karena secara sinyal misalnya infrastruktur telekomunikasi itu sudah tercakup merata. Tapi ketika bicara Solo Raya, maka akan ada daerah-daerah lebih luas daerah-daerah yang masih mungkin sinyalnya susah dan sebagainya. Jadi Bank Indonesia tidak berdiri sendiri. Bank Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak tadi dengan berbagai stakeholder, berbagai stakeholder untuk bisa meningkatkan itu tadi daya dukung infrastrukturnya, kemudian edukasi ke masyarakatnya diperluas, dan juga dari sisi Pemda mungkin aturan-aturan yang mendukung untuk implementasi transaksi digital tersebut. Seperti itu. Termasuk salah satunya mungkin menangkap peluang di momen Solo Grid Sale ya. Betul. Karena saya juga beberapa kali juga ikut sosialisasinya bersama dengan rekan-rekan BI juga. Iya betul. Dan ternyata tuh nggak gampang, memang harus bareng gitu. Jadi harus bekerja sama. Solo Grid Sale ini menjadi salah satu gitu ya, salah satu wujud kolaborasi kita bersama Kadin Kota Surakarta. Tentunya ini kan udah tahun keberapa ya kita udah berkolaborasi bersama gitu ya. Di tahun lalu kita sasar sisi merchantnya dengan kita bikin Adipati Kris ya, Adipati Kris pasar tradisional, pasar modern, kemudian sektor UMKM. Di tahun ini kita sasar sisi penggunanya. Jadi kemarin kita sempat launching Siap Kris Peritel gitu ya, untuk mendukung peritel-peritel yang juga merupakan tinan SGS gitu ya, peserta SGS untuk menerapkan transaksi kris gitu. Kemudian juga di launching SGS Go yang SGS aplikasi SGS Go poin 2 ya berarti V2 itu dia sudah menerapkan kanal kris untuk pembayarannya. Jadi mungkin masyarakat juga harusnya sudah mulai mengetahui nih, saya kalau belanja pakai SGS Go sekarang bayarnya sudah bisa pakai kris seperti itu. Jadi nggak cuma harus datang ke Tinan, kalau tahun lalu kan masih harus datang ke Tinan dan sebagainya. Sekarang pakai aplikasi aja kita sudah bisa belanja dan bayar pakai kris. Banyak kemudahan ternyata ya. Ini sebetulnya kalau kita bicara tentang aplikasi SGS Go dan juga kanal kris sudah terjawab. Ini pertanyaan saya yang berikutnya sebetulnya untuk Mbak Nindi, tapi sudah sempat diingatkan tadi. Baik, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Mbak Nindi, kalau kita bicara tentang kemudahan, ini kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaan kris untuk bertransaksi itu boleh dijelaskan lebih luas nggak? Selain kita kalau kemarin bicara masa pandemi, nggak perlu kemana-mana, kita dimanapun, everywhere, anywhere, anytime, kapanpun kita mau beli apa, belanja apa, semua lewat HP. Bisa. Nah, sebetulnya kemudahan lainnya apa-apa saja sih? Oke, jadi kalau misalnya bicara kemudahan, kita bicara dari dua sisi, Mbak. Dari sisi merchant atau pedagang atau yang punya krisnya gitu, dan dari sisi konsumennya. Jadi kalau dari sisi pedagang tentunya dia akan lebih efisien dalam pengelolaan transaksi, karena satu, transaksinya tercatat. Jadi kita nggak usah pembukaan manual, semua sudah tercatat. Yang kedua, yang tadi ya semua sudah terekam, ada bukti catatannya, betul. Itu. Jadi lebih gampang. Jadi kalau closing akhir hari itu tinggal rekap aja, cek aja gitu. Kemudian yang kedua, dia bebas dengan resiko uang palsu, ya kan? Karena transaksinya. Oh, ini penting nih ya. Iya, betul. Karena ternyata ini masih menjadi masalah besar juga buat Indonesia ya, buat kita, buat Bank Indonesia khususnya. Iya. Jadi udah bebas resiko uang palsu, uangnya langsung masuk ke tabungan. Jadi langsung aman, nggak ada tuh ceritanya uang dimakan rayap kayak kemarin ya. Karena udah masuk tabungan. Itu sempat viral juga ya. Saya juga sempat menyimak dan ternyata betul. Sekarang itu semua serba digitalisasi dan semua orang harus tahu. Iya, bahkan Raya pun dukung digitalisasi ngingetin kita gitu ya. Betul. Nabungnya yang di bank aja gitu ya, lebih teraman gitu ya. Kemudian selain bebas resiko uang palsu, pasti juga bebas resiko pencurian. Karena kan kalau kita nyimpen uang di manual gitu ya, itu lebih resikonya lebih besar. Kemudian juga
nggak usah nyiapin kembalian. Enak sekali. Itu yang sering sekali kita dapat testimoni dari pedagang, enak nggak Bu pakai kris gitu, enak Mbak, sekarang saya nggak usah siapin kembalian, karena bayar pakai kris itu kan ribet. Minimal Rp1 ya. Jadi mau harganya 9.999 ya dia exactly bisa ngetik 9999 gitu. Jadi dengan tidak ada yang sama. Iya, tidak ada satu peser pun gitu ya ibaratnya yang tidak tercatat, tidak ada yang dirugikan, nggak ada kembalian pakai permen lagi gitu kan. Kemudian dari sisi merchantnya juga pedagangnya pasti juga itu diharapkan bisa meningkatkan penjualan karena segmentasinya akan lebih besar, karena ketika dia menerapkan transaksi digital tadi bisa bertransaksi dengan siapa aja, kapan aja, dan dari mana saja, nggak perlu deket-deketan gitu kan. Kemudian yang pasti itu mengikuti perkembangan zaman sehingga diharapkan juga meningkatkan penjualannya. Kalau dari sisi pengguna ya, kalau kita ya tentunya lebih mudah, nggak usah bawa uang tunai, nggak perlu nyimpen uangnya juga lebih mudah gitu kan. Apalagi kalau kris itu selain lewat aplikasi pembayaran, dia bisa langsung akses ke mobile banking. Jadi nggak perlu top up dan sebagainya, lebih mudah, transaksinya lebih efisien, pengeluarannya juga tercatat. Biasanya kan kalau ibu-ibu kayak kita ini kan kadang pura-pura lupa ya. Iya, uangku tadi kemana ya buat belanja apa ya gitu. Iya. Padahal kalau pakai transaksi kris itu semua tercatat gitu. Jadi kita tinggal ngecek aja, wah uang saya habis buat apa ya? Oh, ternyata belanja di mana dan tanggal berapa dan sebagainya. Semua tercatat gitu. Jadi kemudahannya sangat banyak dan murah juga tentunya karena tidak ada biaya tambahan. Tadi kan satu kris itu bisa diakses oleh seluruh aplikasi pembayaran. Jadi misalnya penerbit krisnya Bank A atau PJPA gitu ya, saya punyanya aplikasi Z gitu ya, saya bisa tetap scan tanpa biaya tambahan. Seperti itu. Sekali. Jadi di sisi merchantnya pun MDR atau merchant discount rate-nya itu sangat murah dibandingkan kanal pembayaran non tunai lainnya. Jadi kalau pakai kris itu kan nggak ada investasinya ya Mbak ya, tinggal daftar, dicetak, pakai stiker, bisa bentuknya stiker, tinggal ditempel gitu ya. Kalau misalnya pakai edisi kan harus sewa edisi, kemudian investasi juga kan harus listrik dan sebagainya. Lebih mudah lah ya dibandingkan edisi ya. Betul. Jadi tahapan digitalisasinya tuh kalau saya lihat memang harus seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kita kalau tagline-nya itu Cemumuah, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Oh, gini lucu nih ya. Cemumuah gitu. Ya. Iya, betul. Kepanjangannya apa tadi? Cepat, mudah, murah, aman, handal. Iya, jadi Cemumuah gitu. Sampai di rumah ini saya harus ingat-ingat ini ya. Betul. Tentang kris dan juga nanti kita akan bicara tentang BI Fast juga. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nindi tentang kemudahan yang ditawarkan ya, ada dari dua sisi pokoknya, dari sisi kita sebagai konsumen, juga dari mereka sebagai pedagang atau UMKM. Nah kalau bicara tentang UMKM, untuk membuat krisnya sendiri seperti apa sih Mbak Nindi? Karena belum semua orang tahu ya caranya. Mereka harus bertanya kemana, ataukah ada yang hotline khusus untuk menangani hal ini, atau mereka harus datang ke BI kah atau bagaimana? Jadi gini, kris itu kan adalah inovasi kanal pembayaran yang jadi standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sebagai otoritas itu menstandarisasi seluruh pembayaran menggunakan QR menjadi satu QR yang bisa di-scan tadi oleh seluruh aplikasi. Nah, untuk penerbit krisnya sendiri itu tetap dilakukan oleh namanya penyedia jasa pembayaran PJP. Ada bank dan ada non bank gitu ya. Jadi yang bank apa? Yang bank ya itu bank-bank yang ada di sekitar kita itu. Rata-rata semua sudah menjadi sudah berizin untuk menerbitkan kris. Kalau yang non bank misalnya ya sebut aja ya, misalnya OVO, Gojek, Shopee, Dana, Link Aja, kemudian dan sebagainya itu yang PJP non bank. Kalau misalnya pengen cek dia berizin atau enggak sih gitu, itu bisa cek di website BI. Jadi kalau untuk menerbitkan kris sendiri, teman-teman atau rekan-rekan UMKM itu bisa langsung mendatangi, misalnya sudah punya rekening bank A, langsung aja datang ke bank A, Mbak saya pengen bikin kris dengan nomor rekening saya ini gitu. Kalau pengen itu bisa pribadi ya? Bisa. Nggak harus usaha ya Mbak Nindi ya? Bisa pribadi, bisa pribadi. Jadi nanti ada ketentuan masing-masing banknya atau masing-masing PJP-nya punya ketentuan sendiri. Biasanya syarat utamanya itu KTP, NPWP jika ada, kemudian ada foto selfie dengan KTP, nggak usah khawatir pinjol ya, ini beda. Jadi ada foto selfie dengan KTP, ada diminta kadang foto tempat usahanya seperti itu. Tapi nanti
kebutuhan-kebutuhan atau persyaratan pendaftaran KRIS-nya itu menyesuaikan masing-masing perbankan atau PJP-nya. Jadi monggo rekan-rekan UMKM atau nggak cuma UMKM Mbak, sebenarnya KRIS ini bisa digunakan juga buat donasi misalnya di masjid, gereja, kemudian pura dan sebagainya. Kami juga sering sosialisasi juga ke segmen-segmen tersebut gitu ya. Jadi yang pengen gitu ya menggunakan alat pembayaran gitu ya, kanal pembayaran KRIS gitu, silahkan bisa datang langsung ke perbankan yang terdekat aja, nggak apa-apa. Iya, kalau sudah punya rekening ya tinggal datengin aja ya bank penerbit rekening tersebut untuk dibikinkan KRIS, atau kalau belum punya rekening ya berarti buka rekening dulu. Kalau misalnya pengen yang di non-bank juga bisa nanti kontak ke PJP non-bank. Kalau non-bank itu berarti nomor rekeningnya bisa dari bank apa saja, seperti itu. Jadi sangat mudah syaratnya memang, karena tinggal datang ke bank, nanti ngisi formulir, menyerahkan pendaftaran, akan dibantu oleh banknya. Dan kita juga sudah rutin melakukan rapat dengan PJP tersebut. Jadi nanti sosialisasi ya tentunya dengan mereka. Jadi nanti ketika pengen bikin KRIS itu nggak akan berhenti di situ. Mereka akan ngasih tahu, oh caranya begini loh, kan nanti buat mantau transaksinya begini loh dan sebagainya. Jadi akan dibantu oleh perbankan dan juga PJP tersebut. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Bagus sekali penjelasannya, dan saya pikir ini sangat baik tentunya untuk UMKM yang memang belum tahu tentang KRIS ya, karena kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti yang Mbak Nindi sampaikan tadi, semuanya akan tertinggal. Betul, sayang sekali. Betul. Baik, Mbak Nindi, kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang KRIS, kemudian juga yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Solo Grid Sale 2022 yang diharapkan banyak masyarakat yang ikut terlibat tentunya. Dengan kemudahan yang ada, jadi nggak perlu bingung pengen belanja tinggal buka HP, tinggal klik aja apa yang yang penting ada saldonya betul, jangan lupa yang paling penting itu tadi tentang KRIS dan tentunya tentang UMKM. Nah, kali ini kita masuk ke ranah yang juga baru ya, tentang BI Fast. Lebih lanjut mengenai digitalisasi pembayaran. Pada akhir tahun lalu, Bank Indonesia baru saja meluncurkan yang namanya BI Fast. Saya juga beberapa kali ya mendapatkan transaksi lewat BI Fast ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit seperti apa Mbak Nindi BI Fast? Jadi Bank Indonesia itu mengembangkan satu lagi inovasi pembayaran BI Fast gitu ya. Jadi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, dan real time. Jadi kalau BI Fast itu tersedia itu 24 jam per 7 ibaratnya Mbak. 24 jam dalam 7 hari kerja itu dia layanannya selalu tersedia. Dengan batas nominal transaksi, kalau KRIS tadi kan cuma sampai 10 juta ya, Rp1 sampai 10 juta dalam satu kali transaksi. Kalau BI Fast ini maksimal transaksinya tuh 250 juta. 250 juta. Jadi ini dalam satu hari. Dalam satu kali transaksi. Iya, jadi kalau misalnya saya mau transfer Mbak Anes gitu ya 200 juta, saya bisa langsung pakai layanan BI Fast seperti itu. Ini saya potong dulu ya, karena mumpung saya ingat ini soalnya kalau ngomongin BI Fast. Jadi ada yang bilang ke saya beberapa waktu yang lalu, kenapa pakai BI Fast? Karena BI Fast itu nggak ada potongan biaya antar bank gitu. Jadi ini mungkin boleh dijelaskan ya. Boleh. Terus lebih cepat juga, sama seperti yang tadi Mbak Nindi sampaikan. Lebih cepat juga. Jadi kalau misalnya butuh cepat, dan itu transaksinya memang untuk uang, bisa untuk uang besar juga gitu. Jadi kemudahan ini yang saya masa sih nggak ada biaya transaksi antar bank. Ini boleh dijelaskan seperti apa? Jadi BI Fast itu kan memang layanan infrastruktur sistem pembayaran yang baru dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dia memang real time Mbak. Jadi ketika saya transfer detik ini ya detik itu juga masuk. Seperti itu. Kemudian biaya layanannya lebih murah dibandingkan dengan BI RTGS ataupun SKNBI. Jadi kalau dulu kan kita sering dengar tuh sistem clearing nasional Bank Indonesia, SKNBI itu dia biayanya tuh 2.900 per transaksi. Kemudian lebih murah yang biasanya dari 7.500 dia maksimalnya memang 500 juta. Tapi ada Windows time-nya. Jadi kalau tadi BI Fast kan 24 jam per 7. Kalau SKNBI itu ada Windows time-nya. Misalnya ada satu hari itu cuma 9 kali settlement gitu. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, nanti jam 1, jam 2 dan seterusnya. Jadi ketika tidak pas Windows settlement, maka dia akan
di hari berikutnya dikerjainnya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau BI Fast ini maksimal transaksi 250 juta. 250 juta. Biaya transaksi antar bank itu 2.500. Ini paling murah nih, 2.500. Iya, paling murah 2.000. Karena biasanya kalau misalnya transfer online biasa berapa, Mbak? 7.500. 6.500. 6.500 Iya. atau 7.500. Iya, ada tergantung banknya ya, beda-beda. Nah, kalau BI Fast itu diatur memang oleh Bank Indonesia dengan biaya maksimal yang dikenakan ke konsumen, dari bank ke konsumen itu 2.500. Jadi ada beberapa bank memang yang biayanya di bawah 2.500. Jadi itu kalau biaya dari penyelenggara itu kan berarti BI ke peserta alias ke perbankannya itu hanya Rp19 seperti itu. Maka kita berikan aturan maksimal biaya yang dikenakan dari peserta atau dari perbankan ke nasabah itu adalah 2.500 dalam satu kali transaksi. Ini harus punya BI Fast sepertinya ya. Sekarang kayak gini, Mbak. Jadi kalau BI Fast itu bukan aplikasi. Oh, oke. Bukan aplikasi juga. Apa yang bisa dilakukan? Kalau ibu-ibu kan biasanya gitu. Iya, gimana sih caranya gitu ya? Gitu. Jadi ada kalau yang lebih misalnya murah, ada yang lebih rendah harganya. Betul. Jadi kalau misalnya BI Fast itu yang pertama, kalau ingin bertransaksi dengan BI Fast, yang pertama pastikan perbankannya itu sudah masuk ke peserta BI Fast. Oh, jadi yang daftar, harus dipastikan ya. Iya, yang daftar BI Fast itu bukan kita, tapi banknya. Banknya daftar ke BI. Nah, sekarang itu sudah 80%, lebih dari 80% perbankan se-Indonesia itu sudah masuk ke pesertaan BI Fast. Jadi nanti nggak perlu ngecek lagi berarti. Iya, kalau banknya udah bank-bank besar pasti sudah masuk gitu. Betul. Jadi nanti tinggal ketika Mbak mau transfer antar bank, misalnya dari bank A ke bank C gitu ya. Nanti ketika milih layanan transfer, jadi kan biasanya kan masukin nomor rekening, nomor rekening, bank tujuan, kemudian nominal. Nah, nanti ada pilihan layanan transfer. Diklik nanti ada pilihan biasanya BI Fast, SKNBI yang tadi saya jelaskan, kemudian sama transfer online. Nah, ini biasanya biayanya kan 2.500, 2.900, 6.500 gitu. Nah, kita pasti pilih yang lebih murah gitu ya. Jadi pilih yang BI Fast. Nanti kalau itu secara otomatis ada di aplikasi perbankan mobile gitu ya. Jadi tinggal milih layanan BI Fast, diklik OK, maka dia langsung tertransfer saat itu juga dengan biaya 2.500. Jadi ini memfasilitasi transaksi yang lebih besar. Tadi kan kalau Kris memfasilitasi segmen retail UMKM gitu-gitu ya, sampai batas transaksi 10 juta. BI Fast ini kita segmentasinya lebih luas tentunya untuk transaksi-transaksi sehingga 250 juta seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Ini penjelasan tentang langkah-langkah kalau misalnya kita menggunakan BI Fast ya. Jadi mungkin habis ini termasuk saya sebagai ibu-ibu ya tahu ternyata lebih murah langsung kalau misalnya transfer atau belanja apapun itu menggunakan BI Fast aja betul. Ya. Baik Mbak Nindi. Nah Mbak Nindi, kalau kita bicara tentang balik lagi ke sistem pembayaran digital, itu kan tadi sudah dijelaskan ya tentang tantangan dan juga halangan yang terjadi di masyarakat ya untuk sosialisasi, untuk UMKM, untuk masyarakat luas. Nah, yang pasti tidak dipungkiri bahwa hal tersebut juga menjadi incaran bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya. Itu pasti selalu ada ya. Selalu ada celah. Iya, selalu ada celah. Selalu ada peluang lah ya untuk mereka yang tidak bertanggung jawab kemudian menjadikan hal ini tuh sebagai sasaran penipuan dan kejahatan. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, ini bagaimana caranya agar masyarakat terhindar dari transaksi digital yang juga lumayan menghantui kayaknya, takut kena tipu, dan itu ternyata case-nya juga udah banyak Mbak Nindi. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Oke, jadi yang pertama Mbak, jadi gini, karena kan kita bertransaksi digital lebih banyak menggunakan handphone, selain yang menggunakan kartu juga ya, biasanya karena penipuan itu juga bisa pakai kartu, bisa di skimming gitu ya. Kemudian kalau pakai handphone beberapa waktu yang lalu sempat trending juga ya, iya gitu, scammer, skimming, dan sebagainya. Nah, yang pertama pastikan gitu ya, penyedia jasanya itu sudah berizin Bank Indonesia. Yang pasti pertama ini yang harus dipastikan. Iya, jadi perbankannya misalnya, kemudian penerbit KRIS-nya gitu. Pastikan layanan sistem pembayarannya itu sudah berizin otoritas gitu ya. OJK, BI gitu kan, dilindungi juga oleh LPS dan sebagainya. Yang pasti itu yang pertama. Yang kedua, jaga kerahasiaan data. Nah, ini yang biasanya masih dianggap remeh. Iya, kadang tuh kayak ini penting ini. Kadang tuh sepele ditransfer gitu ya. Betul. Pengen pamer malah
bocor gitu ya, Dijadiin di story screenshot, WhatsApp, jadi iya, story betul, WhatsApp betul. dan sebagainya Betul, gitu. betul sekali. Data pribadi mencakup apa? Bisa nomor handphone, nomor rekening. Yang paling sering jadi bahan penipuan itu kode OTP. Oh, oke. Ya, kemudian PIN juga. Jadi kalau misalnya data-data rahasia tersebut jangan pernah diberikan oleh kepada orang lain. Misalnya kode OTP, walaupun dia dari perbankan, itu dia tidak berhak tahu kode OTP kita, karena itu benar-benar data rahasia yang hanya boleh kita tahu. Jadi kalau misalnya transaksi buru-buru atau apa gitu, terus ada kode OTP masuk, terus tiba-tiba ada telepon masuk nih dari bank gitu, minta Mbak boleh diinformasi, ya minta diinformasikan kode OTP-nya karena kita mau bantu dan sebagainya. Jangan pernah dikasih, karena bank pun tidak akan menanyakan itu. Betul. Karena bank tidak akan pernah menanyakan tentang kode apapun itu ya. Iya betul, kode OTP itu tidak akan pernah ditanyakan. Jadi itu memang benar-benar rahasia dan harus kita jaga. Kemudian PIN. Kadang tuh kalau kita masih dirahasiakan ya, tapi ada segmen masyarakat yang kadang tuh malas jalan ke ATM terus nitip. Iya, betul. Kasih PIN-nya gitu. Padahal itu adalah data rahasia juga. Karena ya walaupun misalnya dicatat di handphone atau dikirim via WhatsApp kan itu bisa di-hack, bisa dibaca dan sebagainya. Jadi itu jangan sampai tahu juga ke orang lain. Itu data-data rahasia. Kemudian seperti alamat, nama ibu kandung, ya kan, nama gadis ibu kandung itu. Jangan diupload ataupun di-share ke sosmed gitu ya, buat pamer-pamer atau dan sebagainya. Itu malah membahayakan diri sendiri ya. Lupa diri karena belanja di Solo Great Sale, semuanya pengen dipamerkan ya. Nah, ini ternyata berbahaya. Jadi uploadnya yang seneng-seneng aja, tapi kalau data rahasia kita jaga sebaik mungkin ya, biar menjadi rahasia kita sendiri gitu ya, biar tidak ada celah buat si penipu ini masuk gitu Mbak. Jadi kalau misalnya berarti tindakan pencegahan harus tetap dari kita sendiri. Betul, yang pertama memang harus dari kita sendiri. Jadi kita selain edukasi ke masyarakat terkait cara penggunaan, kita juga terus edukasi bagaimana cara menjaga keamanan gitu ya dalam bertransaksi. Kemudian kalau misalnya transaksi pakai kris, si merchant maupun pengguna juga harus memastikan ketika scan nih Mbak, kita scan kris, dia kan akan muncul nama merchantnya. Pastikan nama merchantnya juga sesuai dengan ini. Karena ada kasus-kasus yang QR-nya diganti gitu sama orang. Bisa seperti itu. Sudah ada kasusnya ya? Iya, jadi pedagang sebagai pemilik krisnya juga harus ngecek berkala, kita sebagai yang transaksi juga harus ngecek berkala. Jadi kalau misalnya ini kok nama merchantnya nggak sama ya Mbak gitu, jangan dulu asal belanja ya. Betul. Jangan asal harus belanja. hati-hati. Betul, dan pencegahannya sudah harus dari diri kita sendiri. Kita harus mawas sendiri. Baik, Mbak Nidi, kalau ternyata sudah ada case ya, tadi Mbak Nidi juga sempat cerita bahwa ternyata sudah ada kasus-kasus juga terkait dengan hal ini. Ini apa yang harus dilakukan atau bagaimana prosedur tentang pelaporannya? Apakah apa yang harus dilakukan? Apakah harus langsung lapor ke BI kah atau kemana? Oke, jadi kalau sudah terjadi nih ya Mbak, kadang kan kita juga silap, kadang udah menjaga banget tapi tetap aja ada celahnya gitu ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah lapor ke penyelenggaranya atau ke penerbit atau banknya gitu terkait ya. Bank terkait. Jadi misalnya penipuan di ATM, langsung ke banknya minta blokir dan sebagainya. Kalau kris ya langsung ke penerbit krisnya, minta diblokir dulu atau sebagainya. Nanti bank pasti akan membantu, akan bertanya, kan mereka juga ada prosedur penanganan konsumen juga ya. Jadi akan ditanyakan kronologis dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam hal tersebut tidak terdapat kesepakatan dari pelapor dan juga pihak banknya atau pihak penyedia jasa pembayarannya, maka bisa lapor ke BI. Bisa lewat bicara, nomor hotline-nya 131, bisa via email, surat, atau bersurat ke kantor perwakilan terdekat. Nanti surat pengaduan itu tadi dengan catatan dia sudah melakukan konfirmasi ke banknya dan tidak tercapai kesepakatan ya Mbak ya. Jadi kalau tidak tercapai kesepakatan, nanti BI akan membantu, belum ada jalan keluar, nanti kita akan membantu fasilitasi untuk menemukan solusi yang terkait masalah yang dihadapi gitu ya, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi perbankannya. Seperti itu. Jadi nanti setelah itu kita pasti akan fasilitasi untuk penyelesaian, kemudian edukasi dan sebagainya. Dengan prosedur yang sudah ditentukan. Solusi seperti apa nanti ya. Baik.
Mbak Nindi, karena waktunya juga sudah hampir habis, saya punya satu pertanyaan terakhir. Kita sudah bahas banyak hal terkait dengan Kris dan juga BI Fast dan juga berbagai macam kendala dan tantangan yang ada. Ini yang terakhir adalah apa sih yang menjadi harapan untuk digitalisasi sistem pembayaran dan langkah seperti apa yang digunakan untuk akselerasi digitalisasi pembayaran terutama melalui Kris dan BI Fast. Oke. Jadi harapan gitu ya, sendiri. harapan Walaupun sendiri. Kita tahu, pokoknya yang penting ini bisa tersosialisasikan Iya, dengan baik. Tapi iya, tentunya betul. BI pasti punya harapan tersendiri. Jadi di satu sisi kita akan terus memperluas edukasi dari masyarakat maupun dari segmen-segmen baru gitu ya Mbak ya, misalnya dari sisi pemerintah daerah, aparatur penegak hukum, ASN dan sebagainya. Jadi kita menyasarnya sekarang ke komunitas-komunitas gitu. Itu lebih mudah karena kan akan menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Di satu sisi seperti itu kita terus memperluas edukasi terkait penggunaan transaksi digital disertai dengan edukasi tadi terkait keamanan penggunaan transaksi digital. Bagaimana sih cara-cara aman bertransaksi, apa saja sih data-data yang nggak boleh dibocorkan ke orang dan sebagainya. Dengan terus juga dari Bank Indonesia Pusat mengembangkan fitur-fitur layanan gitu ya yang semakin mempermudah masyarakat untuk menggunakan dan tadi semakin cemumuah ya, cepat, mudah, murah, aman dan handal gitu ya. Kemudian harapannya ke depan bagaimana sih gitu. Jadi harapannya ke depan itu transaksi digital itu bukan lagi menjadi suatu yang eksklusif gitu ya, tapi inklusif ke semua pihak gitu ya. Semua orang merata gitu, secara inklusif semua orang punya akun perbankan, bisa bertransaksi digital, kemudian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi transaksi digital ini bukan lagi menjadi suatu hal yang jarang gitu ya, tapi sudah menjadi kebutuhan yang melekat pada kita untuk bertransaksi sehari-hari. Jadi dengan transaksi digital yang makin meningkat, kita harapkan ekonomi itu juga berkembangnya lebih efisien, lebih efisien lagi, lebih berkelanjutan gitu ya, datanya lebih tercatat, kemudian transparansinya lebih tinggi. Jadi kita melakukan pengambilan kebijakan, masyarakat bertransaksi, semuanya itu dalam satu ekosistem yang digital yang sama, kemudian yang bisa tercatat, terekam dengan baik dan juga dari sisi pengambilan kebijakan bisa tepat sasaran, masyarakat bertransaksi pun juga lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, kemudian juga lebih aman, lebih mudah dan sebagainya gitu. Jadi harapannya ini bisa membawa manfaat yang besar gitu ya bagi masyarakat umum dan juga perekonomian pada khususnya seperti Terima itu. kasih Mbak Nindi Widianingrum, luar biasa sekali ini penjelasannya hari ini. Kita bicara tentang akselerasi digitalisasi pembayaran melalui Kris dan juga BI Fast dan keamanan bertransaksi digital ini sebagai bonus yang bagian akhir ya, harus dikasih tahu untuk masyarakat luas. Terima kasih sekali Mbak Nindi, sampai jumpa lagi. Nanti kita akan lanjutkan podcastnya di podcast bersama dengan Bank Indonesia dan juga Kadin Surakarta, Bincang Solo Great Sale 2022. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast kami. Matur nuwun, sampai jumpa. Bye-bye.